Oke teman-teman, salam alat berat, jumpa lagi. Jadi di video kali ini saya akan membahas sebenarnya kiriman ya, problem kiriman dari seseorang, di mana saya menganggap problem ini masih dijadikan ladang ya, dalam tanda kutip, kemana-mana lah gitu, yang harusnya problemnya simple kemana-mana gitu. Jadi dikit-dikit controller, dikit-dikit ECM, dikit-dikit monitor, dikit-dikit controller pump ya. Itu yang nggak saya suka ya teman-teman. Jadi saya akan tegaskan kembali bahwa ketika problem ini DA-FMC atau DA2-RMC, nih videonya teman-teman. Dia ada I0 DR DEF RMC 1 DE2 RMC. Oke, jadi teman kita ini mengalami problem di mana ini kadang-kadang ya, kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak. Dan ini sudah problem ini udah lama, udah lebih dari 3 bulan. Dulu problemnya kadang seminggu sekali muncul. Kalau problem ini muncul, engine tidak bisa hidup. Itu. Setar bisa, tidak bisa hidup. Sekarang start engine. Kedua, informasinya kalau lagi operasi Pak, tiba-tiba ini muncul, engine itu langsung mati. Jadi lagi operasi tiba-tiba kemudian muncul error itu, engine itu langsung mati Pak, glek mati. Kemudian di start nggak mau, setar bisa tapi nggak mau hidup. Itu informasinya, dan ini kadang-kadang ya. Dan di minggu terakhir informasinya kebanyakannya problemnya. Iya. Dan ini sudah ditangani ya, sorry ya, aku berusaha untuk menutupi ya, berusaha untuk tidak terlalu vulgar lah, tapi saya sampaikan teman, ini sudah ditanganin dan sudah diganti, engine controller diganti, kemudian dalam jangka waktu berapa hari problem lagi yang sama teman-teman ya. Kemudian ownernya mengontak mekanik tersebut dan ya tidak bisa dihubungin lah istilahnya gitu ya. Kemudian dia lihat YouTube saya, lihat video yang ini ya di PC210 ini. Tapi siklingnya bagus ya, DB2QRKR. Agak panjang urusannya. Biasanya kalau umumnya ini cuma sensor doang, cuma sikling putus sudah gitu ya. Catatan abnormal. Tadi semua kayak nggak naik, apa sambil ini tetap aja panjang naik, langsung mati sendiri. Hanya kalau L itu kan biasanya kan megangnya yang 195, itu kayak masuk angin udah langsung naik. Perintah ini doang. Kalau misalkan solar kan minimal ada 100 kilo, 100 rpm, 50 rpm kan, tekanan relnya sekitar segitulah gitu, 100-200. Ini 0, parameter engine 0. Dia nyari-nyari, ikut membership, kemudian dapat nomor saya. Waktu itu saya sampaikan, Pak, terus terang tanpa data saya nggak bisa bantu gitu. Jadi di sana harus ada mekanik, Pak. Bapak punya mekanik nggak? Saya bilang, beliau bilang ada Pak, tapi kurang, kalau ke elektrik dia kurang familiar lah. Ya yang penting kan ada sinyal, bisa saya guidance, dan satu hal Pak yang penting, ngikutin apa yang saya minta gitu ya teman-teman. Oke, jadi setelah saya guidance, ternyata problemnya bukan dari controller, bukan dari CAN bus, sekali lagi bukan dari CAN communicationnya, tapi hanya dari power supply C-nya,
C-nya ya. Nah, jadi temuannya ini teman-teman. Bang, bila saya cek kan di sini tak ada current ya. Cek di atas ada, ini ada, tapi ini tak ada. Di mana currentnya bang? Datang ke sini. Nak pergi cek yang datang ke sini current dia. Dia satu rumah saja tak ada. Ini dia punya rumah tak ada. Sini pergi sini. Jadi setelah diukur, ternyata power yang ke C yang ada di fuse box ya, fuse box nomor 20 kalau nggak salah, itu tidak ada. Sementara yang 19 yang untuk engine controllernya itu ada diukur. Waktu itu saya bilang pakai apo pak, wah kami nggak punya apometer bang, adanya test pen. Ya udah pak silahkan. Nyala pak, yang 19 itu nyala, tapi yang nomor 20 yang 5 ampere itu tidak nyala. Ya ditusuk-tusuk itu tidak nyala. Kok bisa? Kenapa bang? Saya bilang pak, ini rangkaiannya ya teman-teman, perhatikan. Jadi kalau pada segini, jadi aku liatin dulu, aku juga lupa ya biar nggak salah gitu teman-teman. Daripada salah repot jadinya. Oke, pertama supply itu adalah untuk fuse box sendiri ya, itu disuplai dari dua yang namanya fuselling pak. Ada F04, ada F05. Nah F05 sama F04 itu lokasinya di baterai ya, di dekat baterai itu fuselling. Ada yang 65 ampere, ada yang 30 ampere. Nah 30 ampere ini F05. F05 ini itu melayani untuk constant power supply ya, dimulai nomor 16, 17, 18, 19 itu. Yang nomor 20 itu tidak disuplai dari fuselling nomor F5 sama F4 pak, tapi dia disuplai langsung dari switch power yang ada di starting switch. Jadi starting switch yang ACC itu selain nanti ke ini, dia supply ke engine controller yang ACC signal pak. Jadi harusnya kalau mau mengukur power yang ada di F20 ya, fuse box nomor 20 yang 5 ampere itu kondisinya harus on. Ingat harus on ya. Di semua unit Komatsu pak, di PC 300, 400, 200 lah ya. Setahu saya itu gitu. Kalau yang unit lain mungkin nanti saya liatin lagi lah. Nah, ini di PC 300 ya problemnya. Nah untuk ACC sendiri teman-teman nanti bisa lihat lah ya, yang mana-mana aja gitu di sini. Oke, ternyata temuannya adalah sederhana ini pak. Ya ini begini bang, ya begini bang. Ini dua nih kan. Coba goyang nih, coba pegang, oh goyang warna biru, warna biru. Ini mah tarik tangan sama hidup tuh. Nih tarik ini, naik turun goyang nih. Ini problem. Sebelah sini, ini belah nih, sebelah deh, nih. Tarik naik, tarik turun. Oke. Pegang tak mak hidup betul. Tak ni tekin hidup dia. Yang ini dia goyang begini. Nampak? Dia boleh main. Dia boleh turun, dia boleh naik. Yang ini pun dia boleh goyang. Ini dia punya rumah. Dia tak normal. Kalau kita cek yang rumah sebelah ni kan, dia tak bergoyang dia. Tak boleh turun dia. Awalnya gini. Awalnya saya setelah dikirimkan video, saya bilang bang, coba bukakan monitor panel, ukur parameter engine sama hidrolik. Engine itu apa? Seperti putaran mesin, engine coolant, temperatur coolant, kemudian common rail pressure, itu kan output dari engine ya, maksudnya engine yang mengolah itu gitu. Setelah di pada start ternyata yang terbaca itu cuma ini, pompa itu kan unload ya, 30 itu unload, kemudian sama hidrolik temperatur yang kebaca. Yang engine itu tidak terbaca, RPM engine tidak terbaca, kedua common rail pressure tidak terbaca, sama engine temperatur
atau air radiator, temperatur, suhu engine tidak terbaca. Saya bilang ini kasusnya kurang lebih sama dengan yang ini Pak, yang di video ini kan. Ya Pak, saya udah nonton, tapi aman Bang, kabel-kabel aman, tidak ada yang putus. Terus C-nya juga nomor semua. Jadi waktu itu sudah total dan kontrol sudah diganti ternyata teman-teman. Dan saya bilang ini diganti sama unit apa Pak? Apakah unit Bapak? Bukan, kami PC300 cuma punya satu Bang katanya. Dan kami ganti, mekanik itu yang nawarin dengan sekian harga, tapi waktu itu bisa normal Pak, cuma 2-3 hari kemudian problem lagi gitu. Saya kontak, ternyata ya mekaniknya nggak datang lagi lah istilahnya gitu ya teman-teman. Bukan barang baru lah gitu. Mungkin bisa jadi karena mungkin ada sesuatu hal ya, saya nggak tahu dan saya nggak mau masuk ke wilayah itu gitu teman-teman. Yang penting teman-teman bisa menangani lah gitu ya. Ternyata temuannya fuse-nya itu masuk ke dalam Pak. Jadi yang fuse konektor, kalau fuse-nya aman ya, 5 ampere-nya tuh aman, berkali-kali dicek aman. Ternyata konektor yang powernya yang dari ini tuh terlalu masuk ke dalam Pak. Jadi dia nggak ngelok, lepas gitu ya teman-teman. Ini temuannya. Nah, jadi sekali lagi kalau untuk mengukur ini silakan cek fuse-nya bagus, dua yang 5 ampere sama yang 20 ampere, yang 30 ampere, yang nomor 19 sama 20. Jika nomor 19 Anda ukur tidak ada powernya, maka Anda ukur yang ke F05 kabelnya ya teman-teman. Silahkan dicek wiringnya lah. MC ini teman-teman ya, ini untuk CAN communication. Setelah dicek ternyata K02 nya normal, tidak ada masalah, baik itu CAN resistornya, engine controllernya saya anggap karena udah diganti. Kemudian mesin monitor juga enggak lah, pump controller juga enggak, udah bagus ya, karena pump controllernya masih kebaca. Jadi di A2R FMC itu dia masih kebaca gitu. Sekarang saya akan bukakan ini teman, ini adalah sistem starting dan charging ya di unit Komatsu, khususnya di PC300. Sebenarnya kurang lebih sama dengan PC200 lah jika teman-teman menangani hal yang sama. Ini adalah gambar diagram lengkapnya. Jadi teman-teman bisa melakukan pemeriksaan power dulu yang langsung dari controller, yang outputnya nanti yang ke controller ya diperiksa. Kalau memang tidak ada, teman-teman urutin ke belakang. Yang paling gampang sebenarnya cek fuse dulu ya. Fuse itu paling gampang, paling mudah, paling cepat. Nanti tadi fuse yang 20, nomor 20 sama fuse yang nomor 19, di mana yang fuse 20 itu ada 5 ampere, kemudian fuse 19 itu 30 ampere. Jadi fuse yang 5 ampere itu dia langsung input powernya adalah dari key switch ACC. Jadi harus di on, Pak. Jadi teman-teman bisa cek juga relay. Nanti di situ ada relay berapa? R06, R07, R23, R24. Silahkan diperiksa. Kemudian juga ini pump controllernya juga bisa. Kemudian misalkan junction jangan lupa ya. Nanti ada J01, J02, J03, J04 sama kabel diperiksa juga. Terus jangan lupa nanti ada dioda juga teman-teman. Ada D10, D11, D01 sama D berapa nih? D02 ya. Jadi problemnya di situ teman-teman. Nah, untuk kasus ini sebenarnya udah selesai ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan untuk problem ini jangan takut lah, jangan takut, jangan khawatir, jangan gimana gitu. Operator periksa dulu fuse Pak, sikringnya dulu aja yang paling mudah sama powernya gitu ya. Karena sikringnya bagus juga ini ya. Jadi mungkin ini gambaran singkat, semoga teman-teman bisa memahami dan bisa mengerti. Hati-hati ya teman-teman. Memang controller bisa kena, tapi tidak semudah itu. Menurut saya tidak semudah itu teman-teman. Kenapa saya bahas ini, saya naikin lagi karena saya berharap teman-teman tuh lebih hati-hati lah. Hati-hati dalam menangani trouble ya teman-teman. Apalagi teman-teman bekerja di situ. Ya kalau misalkan orang luar atau mekanik luar yang menangani itu udah bukan urusan saya lah, silahkan rezeki masing-masing Pak. Tapi minimal ya operator di situ punya rasa curiga lah ya. Punya rasa saya nonton The Mechanic HE ternyata ininya nggak ada powernya Bang. Ternyata konektornya misalkan kayak gitu-gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya perbaikannya adalah sebenarnya teman-teman untuk fuse box satu box ini di Komatsu tidak ada jualan pretelannya Pak. Jadi harus beli satu body AC baru dapat fuse box. Itu ya. Saya nggak tahu kalau di luar ada nggak gitu. Tapi kalau cuma 1 atau 2 pin ya teman-teman tinggal repair aja. Biasanya fuse-nya itu
longgar atau misalkan lepas dari locknya, ya teman-teman langsungin aja nggak apa-apa ya, dirapihkan lagi, mudah kan teman-teman. Jadi biasanya dia agak sedikit kebuka atau locknya patah karena sering mungkin ditusuk-tusuk patah, teman-teman bisa bikin wiring baru lah dengan sekun baru, kan cuma 2 kabel ya. Itu teman-teman, sederhana, mudah, singkat, tidak memakan kos yang banyak. Ya kemarin saya bantu karena ownernya komplain. Ownernya itu, Bang, terus terang kami tidak punya mekanik elektrik. Kami tidak punya mekanik yang ahli di bidang ini ya, di Komatsu khususnya. Saya pun Komatsu ada beberapa, di PC 300 saya ada, di PC 200 saya ada, punya doser beliau punya, Pak. Kemudian saya sampaikan, Pak, coba nanti kalau misalkan ada problem lagi silahkan kunjungi atau hubungi mekanik United Tractor terdekat. Itu, Pak. Ya. Supaya apa? Ya alatnya bisa ditangani dengan baik dan benar, Pak. Kalau misalkan teman-teman dapat apa ya istilahnya mekanik yang sebenarnya banyak mekanik yang pintar, Pak, yang ahli, yang apa ya, kalau saya bilang kemampuannya di atas rata-rata, tapi aktualnya kan kita tidak terlalu perlu itu. Yang penting kan mekanik ini bisa dipercaya ya, bertanggung jawab, itu, Pak. Ya semoga kedepannya ya mungkin itu aja sih teman-teman ya. Mohon maaf panjang lebar saya sampaikan karena saya juga harus berhati-hati. Saya tidak menyalahkan, silahkan lah teman-teman mau bongkar ini bongkar apa, bagi saya sabodo ya, terserah ini unit siapa apa gitu. Tapi kalau ada orang datang ke saya, apalagi ownernya gitu ya, mohon bantuan ya, saya kasih bantuan, Pak. Itu ya. Tapi waktu itu ya terus terang dengan data, dengan cerita yang valid, Pak. Bukan cerita Anda bercerita tapi itu mengarang gitu. Ya, banyaklah ke saya juga, Pak, ini Bapak itu lagi mengarang sebenarnya, bukan bercerita. Gue bilang, saya minta problem ini cerita panjang lebar, udah kirimkan videonya, Pak, problemnya seperti apa. Enggak dikirimkan, Pak. Bener loh, Bapak kan di alat ya, iya Pak, ya udah fotoin ini problemnya apa, errornya apa gitu kan. Ini enggak, alasannya bla 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 lah. Jadi saya curiga Bapak itu di situ atau bukan sih gitu kan. Jangan-jangan Bapak juga gimana gitu ya, Pak ya. Ya ini untuk Bapak-bapak nih, HP itu mohon maaf ya, Pak, saya aja HP begini bisa jadi konten, Pak, yang gitu, yang murah, yang cuma 2 juta 3 juta kan, bisa bikin video. Bapak bikin video, Bang ini problemnya ini, Bang ini alatnya nih, gitu udah, nggak usah bermenit-menit lah, cukup misalkan cuma 10 detik 20 detik udah gitu aja, Pak. Kenapa saya meminta ini juga kemarin gitu ya, modal telepon bosnya ini, Pak saya butuh data, beliau kirimkan, bahkan pada waktu itu video call, Pak. Jadi saya, oh ini memang mitra usahanya Yuti ini, saya bilang. Beliau beli alat segala macem. Waktu itu kalau misalkan ini belum selesai, Pak, beliau memang akan mendatangkan atau meminta mekanik Yuti untuk visit ke lokasi. Kalau memang saran dari saya waktu itu tidak terselesaikan ya, tapi ternyata setelah saya guidance gitu bisa selesai, Pak ya. Ya intinya itu aja sih, Pak. Jika ada hal-hal teman-teman ya mengalami kesulitan dalam mengatasi problem alatnya, entah maintenance, entah atau troubleshooting, entah overhaul, silahkan kunjungi cabang Yuti terdekat, Pak. Bisa lewat Yuti call center, bisa lewat cabang-cabang Yuti, Pak. Misalkan dari bapak-bapak sales, dari supervisor, itu, Pak ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf, tidak ada maksud untuk menyinggung. Intinya apa yang kejadian ini saya sharekan bisa menjadi pelajaran buat kita semua, bahwa alat berat itu sebenarnya tidak berat-berat amat gitu. Ringan juga ya. Ini gitu ya, panjang lebar, tetap semangat, tetap jaga keselamatan, dan salam alat berat.